inginkan untuk selalu berada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita ikrarkan dari qalbu yang terdalam, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni. Mudah-mudahan kita dipilih Allah untuk menjadi orang yang mengamalkan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ngajar berarti kita harus punya kemampuan membaca, kemampuan memahami, kemampuan mengamalkan, kemampuan menikmati, dan kemampuan komunikasi untuk mampu secara baik menyampaikan bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk paling tidak belajar kalaupun belum bisa mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ta'allam artinya mencari ilmunya, belajar, dan wa 'allama mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih, dan ketika kita belajar maka pada saat itulah kenikmatan dari Allah akan selalu terus-terus diturunkan. Orang yang belajar adalah ciri kita itu bersyukur. Nah, kemarin yang nanya apa ciri bersyukur? Ciri bersyukur adalah terus-terusan belajar tiada henti. Ya, Rasul mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu ya dari mulai buayan sampai dengan liang atau liang lahat ya. Kemudian tolabul ilmi ini wajib, tolabul ilmi wajib fardhun ala kulli muslimin wal muslimat, bagi orang-orang yang muslim dan muslimat. Jadi kita hari ini menjalankan kewajiban yang artinya kita beribadah, mengabdikan diri kepada Allah melalui mencontoh apa yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di Sabtu ini dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung dalam keadaan insya Allah sehat walafiat, hadir sebelah kanan, sebelah kiri, depan, dan insya Allah di dunia maya sana yang sudah hadir dari Cirebon ada Teh Irin bersama keluarga, dari Sumedang ada Teh Elis bersama keluarga, dari Bogor ada Kang Agus bersama keluarga. Yang lainnya belum gabung, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang terbaik sesuai dengan yang diingini dan tentunya sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu kita juga berniat untuk bersedekah, berinfak, berwakaf untuk mendapatkan keberkahan bukan hanya dari ilmu, bukan hanya dari amal, tetapi juga dari harta yang kita miliki, dari rezeki yang dilimpahkan Allah kepada kita. Besarannya tidak perlu berhitung dengan cara yang rumit-rumit, yang kita siap sampaikan. Nggak usah dihitung dulu 2,5%, lama ngitungnya Bu ya, belum tentu benar lagi ngitungnya Bu ya. Yang kita sediakan dalam diri kita untuk ya Allah hari ini saya bersedekah jariah untuk mendapatkan panjangnya atau langgengnya pahala amal, meskipun kita sudah berada di alam barzakh sana, nanti kita tetap akan mendapatkan aliran dari investasi wakaf yang kita lakukan. Bisa dengan berbagi mushaf Al-Quran, bisa dengan membangun sarana ibadah termasuk masjid di dalamnya madrasah, bisa juga membuat sarana-sarana untuk mengembangkan belajar mengejar Al-Quran, bisa juga kita itu menyumbangkan untuk membangun sarana-sarana mendapatkan air bersih, termasuk juga untuk bertanam pohon, menanam sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat bagi sesama, tidak hanya untuk diri sendiri ya, dan tentunya amal-amal ibadah lain yang memungkinkan bagi diri kita untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pahalanya mengalir terus meskipun kita sudah tidak berdaya, meskipun kita
tidak mampu berbuat apa-apa, tapi insya Allah dengan niat ikhlas karena Allah, bersedekah jariah, maka hal itu akan menjadi bukti dan menjadi saksi bahwa kita pernah berinfak, berwakaf, bersedekah. Insya Allah. Yuk, hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca surat Al-An'am, ayat-ayat terakhir dari surat Al-An'am. Dari mulai ayat ke-160. Insya Allah kita akan baca sampai akhir surat, yaitu ayat ke-165. Di ayat 161 kita akan menemukan sesuatu yang sering kita baca. Ayat 162 ya, di dalam sholat kita. 162 dan 163 di dalam sholat, di dalam bacaan iftitah. Nanti kita akan temukan. Mari kita sama-sama membaca dengan kemampuan kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca mulai ayat 160 surat Al-An'am. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Ini bukan hoax, ini beneran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa barang siapa yang berbuat amal satu dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya, ya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Maksudnya kalau kejahatan dibalasnya dengan satu saja, sesuai dengan perbuatannya. Baik enggak Bu Allah? Sangat baik, Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau kita berbuat amal baik, dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau kita berbuat jahat, maka hanya satu saja balasannya, atau seimbang dengan perbuatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Jadi Allah itu tidak pernah menganiaya. Allah itu tidak pernah mengajar, melainkan karena perilakunya manusia itu sendiri, dan itu pun hanya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Masya Allah, enak tenan kita jadi manusia Bu ya, dikasih kesempatan beribadah sebaik-baiknya, dan ketika sudah menyelesaikan ibadahnya, kalau itu baik maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau tidak baik maka akan dibalas hanya satu kali saja. Ya, tentunya baik dan tidak itu yang paling menentukan adalah hatinya, ikhlas atau tidak. Memberi makan kepada fakir miskin itu bisa dipandang sebagai perbuatan baik kalau ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas maka itu termasuk yang jahat. Ya, sholat itu baik kalau kita ikhlas dan benar.
Tapi kalau tidak baik dan hayang kapuji, ingin mendapat pujian orang, maka termasuk yang tidak benar atau malah perbuatan salah. Disebutnya juga fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat masuk ke dalam neraka. Yang bagaimana? Yang sholatnya lalai. Nah, lalai ya. Sedangkan bagi orang yang sholatnya khusyuk akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Ciri pertama orang mukmin adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, surat Al-Mu'minun ayat ke-1 dan ayat kedua. Ya. Baik, yuk kita lanjutkan di ayat ke-161 ya. Qul innani hadani rabbi ila syiratim mustaqim dinan qimam millata Ibrahim hanifah. Ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa yang disuruh mengatakan ini, Bu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa mengatakannya? Kepada manusia yang ada di Mekah waktu itu, karena ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengatakannya ketika Rasulullah masih berada di kota Mekah dan kemudian juga di kota Madinah. Ini di dalam sholat dibacanya ketika kita baca doa iftitah ya. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri masuk Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penegasan ya bahwa Nabi Ibrahim itu tidak musyrik, tidak pernah menyembah berhala, meskipun harita usumna
usum nyembah berhala Pak Dede harita teh usum ceyah meuweuhnya keur harita mah lagi musim ngijih keur loban menyembah berhala. Semua penduduk di negeri Babylon, Irak kalau sekarang semua menyembah berhala kecuali yang tidak menyembah. Yang tidak menyembah siapa, Bu? Nabi Ibrahim yang terang-terangan. Tapi ada yang tidak menyembah juga, yaitu bapaknya Sarah. Ya, termasuk Siti Sarah. Sarua Bu, orang kampung dinya, Bu, kampung Irak, kampung Babylon. Rajanya siapa, Bu? Raja Babylon yang paling terkenal mengaku Tuhan siapa? Namrud. Apalagi kejahatan Namrud yang paling parah, Bu? Menikahi ibunya. Jadi lain hanya sang kuriang, Tela. Nah, di situ ya namanya Namrud. Sang kuriang kan hayang kada yang sumi ingin menikahi ibunya, tapi jadi ente, tapi bobogohan heula ngan pas rek kawin dicarekan ku si tumang ibunya. Ke situ mang malengser ya. Ya si tumangna magis dipaehan ibunya. Ya, jadi maka ditendanglah perahu jadilah tangkuban perahu. Nah di kisah Nabi Ibrahim tidak ada tendang menendang Bu, tapi yang ada menghancurkan berhala. Siapa yang menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pernah merasa dosa kepada Allah. Kenapa? Ketika ditanya sama Namrud, dia tengaku yang dia yang menghancurkan berhala. Malah disuruhnya Namrud, tanya aja aku sama yang gede, kan gitu, yang megang apa namanya, patik atau palu atau gendir untuk menghancurkan yang lain. Padahal kalau seandainya beliau saya yang menghancurkan waktu itu, mungkin apa namanya tidak hanya sampai langit ketujuh, bisa jadi ya Allah alam itu kan qadarullah. Yang namanya Nabi Ibrahim hanya sampai di langit ke 7 derajatnya terlampaui oleh Nabi Muhammad SAW yang langsung sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, salah satunya kenapa Nabi Ibrahim? Nah, salah satunya Nabi Ibrahim tidak berani mengatakan bahwa saya yang bertanggung jawab atas hancurnya berhala ini. Dia malah menyebutkan tuh tanya aja sama yang gede. Ya, yang gede itu yang tidak dihancurkan. Ya. Jadi ini yang biasa kita baca dan mari kita renungkan ke dalam diri kita. Benarkah waktu kita membaca ini dalam doa iftitah kita merasakan bahwa hanya untuk Allah hidupku, matiku, pengabdianku dan sholat. Kalau sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, berarti kita itu tidak akan ada denyut napas sedikit pun yang memikirkan selain karena Allah. Hanya selalu kita bermohon, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Yang mana maafi qalbi ghairullah, yang mana yang mengatakan bahwa hati ini hanya untuk Allah. Ini ayatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu Bapak Ibu ya. Udah apa? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang rekan ini di pojok. Hasbi Rabbi Jalallah Abi qalbi Ghairullah Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Rasanya dekat.
ke kematian. Saya sering mendengar apa namanya zikir atau wirid atau hasbi rabbi jalallah ini waktu musim minggu, musim COVID, dengar sirine di sana, dengar sirine di sini, man innalillahi di sana, innalillahi di situ, terdengar dari kejauhan hasbi rabbi jalallah, karena bukan pun terdekat rek payah itu punya ayeuna mah teu Bu jelema maco biar ayo we nararek kade punya terus teu Bu ngarasa ayeuna Bapak Ibu rek paraya deukeut teh coba keur harita mah terusum Covid bulan itu sakedeung deui ti dieu sakedeung deui ti itu di itu nu gempeur teu meunang dikubur dirinya ame nebus 18 juta nebus mayit punya ayo gitu Bu aya oge anu mangpang mengpeung ngajual obat ditaekeun beli masker sing loba beli nasa etik kwitansinya loba alhamdulillah sakedeung deui arah suka panjara suka miskin nya can diponis Bu ya can kabeh ya aya ya jadi yuk kita rasakan ke dalam diri kita di dalam sholat kita ketika kita membaca inna sholati bukan inna sholat kan selalu baca gitu punya lihat bacaannya yang benar nih. Jadi kita coba latih yang benar ketika kita mengucapkannya benar maka hatinya juga akan benar inna sholati banyak nggak yang bisa coba kalau ibu-ibu inna sholati ada gitu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya duduk gacang wa mamati lillah. Jadi tililnya punya ti-nya dipanjangkeun wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kamu ada masih salah ibunya ini mumpung di masjid Bu urang ngaku we masih banyak yang salah dalam membacanya Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin ya sebelumnya dibaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Terus Hanifah. Nah ini di ayat sebelumnya disebut Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim itu Hanif. Saya juga Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Kuring oge seperti Kangjeng Nabi Ibrahim tidak musyrik. Nah, karena tidak musyrik maka sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Nah, berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Allah gitu ya. Nah, kamu tidak kaitan seperti hati ini harus ada Allah maka disebutkannya aja si Yono disebutnya harita ya gitu Bu ya mudah-mudahan ada bagiannya ya lanjutkan yuk ke ayat ke dua ayat terakhir ke ayat 164 Qul aghairallahi قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تجر واجرة
فجر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Allahumma arhamna bil Quran, bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan yang salahnya diampuni dan diberikan kesempatan kita untuk terus-terusan belajar, perbaiki kualitas bacaan diri kita masing-masing dan tentunya berharap Allah memberikan petunjuk yang terbaik untuk kemampuan bacaan kita. Baik Bapak Ibu, dari ayat ke-164-nya, terjemah tafsir Ibnu Katsirnya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rob selain Allah? Ini penegasan, ya. Padahal Allah adalah Tuhan bagi segala sesuatu dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Wala tajiru wajiratun wizra, bakal balik ke dalam dirinya sendiri. Yang korupsi ya kembali kepada dirinya sendiri. Tadinya kan manehna teh korupsi kusabab teu boga terus maling duit negara. Nah, oke disuruh dikembalikan. Terus manehna dibikin teu boga deui, dimiskinkan disuka miskin. Panjara suka miskin. Ya, itu contoh. Kita juga Bapak Ibu jangan lupa. Kemarin ada diskusi bagus dengan seorang, katanya sakit saya ini kenapa ya? Apakah sakit saya ini karena saya berdosa? Saya bilang iya, langsung kaget begitu. Dosa saya apa Pak? Dosa saya yang membuat Bapak jadi sakit sekarang. Akhirnya apa Bapak Ibu, yang tadinya utangnya tidak pernah ngaku dan mau bayar. Jadi hati-hati pun bakal hutang terang aku bakal balik ke dirinya. Ya, nu boga hutang terang aku bakal balik kepada dirinya. Berarti itu deh lo harta tapi tarang sedekah bakal balik kepada dirinya. Hati-hati. Ya. Lah terus kita bangga. Sampai ada seorang artis ketika ditanya artis yang kemudian sekarang jadi utusan dirinya Pak Prabowo, ya, urusan pembinaan anak muda, sahabu.
Apal pasti ibu mah. Oh iya pasti apalnya. Dia mengatakan dapat rezeki sebelum Ramadan kemarin banyak sekali. Istrinya yang ngomong, sayang, apakah ini Allah akan memberikan cobaan yang lebih berat bagi kita? Karena tiba-tiba nomor rekeningnya bertambah banyak. Kayaknya jadi harus bagaimana? Waduh, saya bilang, istri saya aja nggak pernah begitu ya. Ya, tidak dapat rezeki ya, harus bagaimana? Jangan-jangan ini ujian tambahan bagi kita. Istri mah enggak, kan kenalnya udah beli sawah ini kan gitu ya. Ya, itu istri saya, Pak. Insya Allah. Ya. Jadi pelajarannya bahwa ternyata ada juga manusia yang sensitifnya sampai ketika itu. Ketika dia mendapatkan rezeki, ya Allah, cobaan apa lagi yang akan disampaikan? Ya, kalau bahasa santrinya nyebutnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendapatkan rezeki itu innalillahi pada dia. Jadi begitu dapat gaji awal bulan, lain alhamdulillah tapi innalillahi ya cokang can dibayar gitu. Karena kenapa pada dia menyebut innalillahi? Karena dibandingkan yang diterima lebih loba kayaknya perlu dibayar. Jadi wajar. Itu kita pakai. Dia mah contoh, kayaknya nombok. Dia mah enggak. Jadi tadinya sudah kaya raya, sudah makmur, bahkan baru pulang umroh, tiba-tiba ya dapat lagi banyak. Akhirnya Pak dia putuskan berangkat haji bersama. Ya, bersama keluarga. Tujuan satu orangnya 700 juta. Jadi seberapa? Masya Allah. Kurang memboga duit 700 kira-kira masih hidup nggak Bu? Pingsan kayaknya Bu ya. Baru punya sedikit aja kadang sudah pingsan Bu. Pingsan kenapa? Ngaturnya liar. Ya. Baik, jadi di sini tegaskan bahwa apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Ini penegasan dari Kanjeng Nabi yang sudah disampaikan kepada orang-orang pada saat itu. Padahal dia Allah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidak seseorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya akan balik kepada dirinya. Jadi orang yang berbuat dosa akan balik, tukang bohong akan balik kepada dirinya. Ya, gitu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ingat, seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Apa yang dia kasab itu yang dia usahakan akan balik kepada dirinya. Taksibu itu kasab. Ya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Apa yang dia lakukan akan balik kepada diri sendiri. Kasab namanena bakal balik ke dirina sorangan. Ya, wala tajiru wajiratu wizra ukhra. Nah, seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Jadi nanti akan diperhitungkan. Inilah ayat yang sering disebut kalau sudah pasya dan tidak mau damai sampai ketemu di akhirat. Nah, ini ayat ya sampai ketemu di akhirat. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Jadi yang menjadikan dia jadi RT, jadi RW, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi presiden, jadi menteri. Allah yang menjadikannya semua. Ya, makanya kemarin ada yang Masya Allah, itu soleh, itu menteri, mudah-mudahan ya, cara lagi lain namanya. Ya, sampai dia bilang, ibu saya mana? Waktu serat terima jabatan ibunya dihadirkan. Ya, karena apa? Ternyata yang paling bangga Bapak Ibu kalau anak jadi itu adalah ibunya. Ya. Saya belum pernah jadi ibu seumur gini Bu, belum pernah benar. Ya. Dan ketika saya berhasil, ibu saya sudah tidak ada. Ya, saya masih SD, ibu saya sudah tidak ada. Saya belum lulus SD, ibu saya sudah meninggal karena ibu saya lulusnya ketika saya sedang ujian SD. Tapi Masya Allah di hari meninggalnya ibu itu nilai saya itu 10 nilai ujiannya. Ya, padahal cuma beberapa menit saja ngerjakannya. Gampang banget. Sampai sekarang itu saya kalau mikir, ya Allah, kalau ada ibu lagi, kalau ada ujian pasti gampang gitu. Kalau ibu mau meninggal, gitu ya. Jadi yang masih ada ibunya, hati-hati Bu ya. Kalau sekarang dapat kemudahan banget, berarti ibunya bakal meninggal. Ya, ya bakal meninggal, ya bakal, semuanya juga bakal Bu. Ya,
Kemudian disebutkan di sini, dialah yang menjadikan kamu penguasa di muka bumi ini. Dan Allah meninggikan sebagian kamu dari sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi berbeda-beda manusia itu tumpah-tumpah ya. Untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Jadi semuanya adalah ujian. Termasuk tadi orang yang diberi harta dan artis hartanya banyak, nggak kayak kita, Bu. Ya, perusahaannya banyak, bahkan dia punya klub sepak bola ya, luar biasa. Luar biasa nggak, Bro? Orang kan bisa sepak bola dan bola lagi bola orang menyebutnya. Ya, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, mengakhiri surat Al-An'am di ayat 165, kita mengakhirinya dengan wa innahu laghafurur rahim. Memulai surat Al-An'am dengan kalimat apa, Bu? Gancang. Alhamdulillah. Surat Al-An'am itu dimulai alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Ya, itu memulai surat Al-An'am. Mengakhiri surat Al-An'am dengan wa innahu laghafurur rahim. Allah yang menjadikan semua alam ini dan kita mengucapkan alhamdulillah. Di akhirnya setelahnya Allah mengingatkan semua yang terjadi sampai dengan manusia ini perilakunya seperti apa dan termasuk kita ditegur dalam beberapa hal dalam pengamalan kehidupan. Di ujung-ujungnya Allah menyeru kita laghafurur rahim. Ingat bahwa Allah Maha Pengampun. Tapi sebelum menyebut Maha Pengampun, kata Allah, apa yang kamu lakukan, kamu bakal memanen. Siapa yang nandur, pasti manen. Siapa yang berbuat baik, pasti mendapat kebaikan 10 kali lipat. Tapi siapa yang berbuat jahat, hanya akan diganti 1 kali saja. Dibalas 1 kali saja. Dan kamu semua tidak akan menanggung dosa orang lain. Sangat jelas tuh ya. Enak nggak hidup di dunia, Bu? Enak. Ya, berbuat baik dilipat gandakan 10 kali, berbuat jahat hanya dibalas 1 kali, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban urusan orang lain. Apa yang kamu lakukan akan balik kepada dirimu sendiri sampai ketemu di akhirat. Semoga pada ibu-ibu ya. Nanti kan kita akan bertemu di akhirat. Amin. Mudah-mudahan ketemu dengan Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita surat Al-An'am ini dan perilaku-perilaku. Mudah-mudahan kita juga bisa melanggengkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sing jelas Bu kalau ngajarin anak-anak wa mamati lillah, bukan wa mamati lillah, jadi mamati lil kan gitu ya. Ya. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita tekankan dalam diri bahwa diri ini adalah orang muslim. Ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan sering kita dengar terutama bagi laki-laki di hari Jumat pasti sering dan bahkan wajib mendengarnya, yaitu ketika khatib mengatakan ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akur ya dalam sholat muslimun mati pun muslim. Insya Allah. Yuk kita syukuri hari ini telah membaca 6 ayat terakhir surat Al-An'am dan merupakan penutup dari surat Al-An'am. Besok kita insya Allah kalau masih hidup kita akan membahas surat Al-A'raf. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi setelah membaca, memahami, mengamalkan, menikmati dan menyebar luaskan. Yuk kita niatkan. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian hari ini kita sediakan surga ini untuk kita bersedekah jariah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa